Selamat bertemu kembali bersama Miss Nur dalam pembelajaran Agama Buddha kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kita tentang hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nidana yang kelima, yaitu salayatana atau 6 landasan indria. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita awali dengan gata nama kara. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawatang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang nakmasami supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang nakmami. Sabesata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, langsung saja kita simak video pembelajaran ini. Nidana yang kelima dari 12 nidana adalah 6 landasan indera atau disebut dengan salayatana. Nama rupa pacaya salayatana. Dengan adanya batin dan jasmani timbullah 6 landasan indera. 6 landasan indera tersebut terdiri dari 5 indera jasmani, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan jasmani, dan 1 indera pikiran atau kesadaran. Jika tidak ada nama rupa atau batin dan jasmani, tidak ada muncul salayatana atau 6 landasan indria yang dapat muncul. 6 landasan indria disimbolkan sebagai rumah yang memiliki 6 jendela. Nidana yang keenam adalah kontak, dalam bahasa Pali disebut pasa. Salayatana pacaya paso, bergantung pada 6 landasan indria timbullah kontak. Dan nidana yang ketujuh adalah perasaan atau wedana. Pasa pacaya wedana, bergantung pada kontak timbullah perasaan. Perasaan terdiri atas 6 jenis sebagai berikut. Perasaan yang timbul karena kontak mata, perasaan yang timbul karena kontak telinga, perasaan yang timbul karena kontak hidung, perasaan yang timbul karena kontak lidah, perasaan yang timbul karena kontak jasmani, dan yang keenam adalah perasaan yang timbul karena kontak pikiran. Perasaan disimbolkan oleh orang yang terkena anak panah di matanya. Akibat kontak antara kesadaran, objek, dan indera timbul perasaan. Perasaan dapat membutakan dan membuat celaka jika tidak ada pengendalian diri. Nidana yang ke-8 adalah nafsu keinginan atau tanha. Wedana pacaya tanha. Dengan adanya perasaan timbullah nafsu keinginan. Keinginan bersumber dari adanya perasaan. Seluruh bentuk nafsu tercakup dalam tanha. Beberapa contoh di bawah ini wujud tanha adalah keserakahan, kehausan, rangsangan, hawa nafsu, kegairahan, hasrat, kerinduan, dan juga dorongan cinta. Nafsu keinginan inilah yang menyebabkan penjelmaan kembali atau kelahiran kembali yang disertai dengan kenikmatan hawa nafsu dan penemuan kesenangan baru pada masa sekarang dan selanjutnya, yaitu kesenangan akan kesenangan keinginan indria, keinginan untuk terus berlangsung, dan keinginan untuk tidak berlangsung. Nafsu keinginan disimbolkan orang mabuk yang terus minum. Ini melambangkan nafsu keinginan yang tidak kenal puas,
menuruti keinginan terus-menerus meski membahayakan. Nidana yang ke-9 adalah kemelekatan atau upadana. Tanha pacaya upadana. Dengan adanya nafsu keinginan timbullah kemelekatan. Kemelekatan digambarkan seperti keinginan yang tinggi kadarnya atau berlebihan. Manusia menjadi budak nafsu dan terjerat dalam jaring yang telah dibuatnya sendiri dari nafsu terhadap kesenangan. Kemelekatan digambarkan seperti seekor kera yang sedang menarik buah-buahan atau memetik buah-buahan. Walaupun telah mendapatkan banyak buah, namun ia masih tetap memetik sehingga ada banyak buah yang tercecer. Kemelekatan atau ikatan upadana terdiri dari 4 jenis, yaitu 1. Kemelekatan pada kesenangan-kesenangan indera atau nafsu indera disebut dengan kama upadana. Yang kedua, kemelekatan pada pandangan yang salah dan jahat disebut ditthi upadana. Yang ketiga, kemelekatan pada kepercayaan dan upacara tahayul disebut silabata upadana. Dan yang keempat, kemelekatan pada ego atau adanya roh yang kekal yang disebut attawada upadana. Nidana yang ke-10 adalah penjadian atau bawa. Upadana pacaya bawo. Dengan adanya kemelekatan timbullah penjilmaan. Penjilmaan terdiri dari 2 jenis dan harus dipahami sebagai 2 proses, yaitu proses karma atau kama bawa dan proses tumimbal lahir akibat karma atau upapati bawa. Kama bawa adalah kumpulan perbuatan baik dan jahat. Upapati bawa adalah sisi kehidupan yang netral secara moral dengan karma yang pasif dan berarti proses tumimbal lahir akibat karma di kehidupan yang selanjutnya. Karma atau perbuatan baik dan jahat di masa lampau menimbulkan kehidupan di masa sekarang. Karma di kehidupan sekarang dan pada gilirannya menyebabkan kehidupan di masa depan. Upadana pacaya bawo berarti kemelekatan adalah kondisi bagi proses karma atau perbuatan dan proses tumimbal lahir akibat karma lalu. Penjadian di sini disimbolkan perempuan hamil yang melambangkan proses munculnya eksistensi atau kelahiran ulang. Dan nidana yang ke-11 adalah kelahiran atau jati. Bawa pacaya jati. Bergantung pada penjelmaan timbullah kelahiran. Di sini kelahiran tidak hanya berarti benar-benar peristiwa melahirkan, melainkan kemunculan dari 5 agregat atau bentuk-bentuk materi, perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran dalam kandungan ibu. Proses ini dikondisikan oleh karma bawa. Kelahiran sekarang dihasilkan dari nafsu keinginan dan kemelekatan pada kehendak berbuat dari kelahiran lampau, dan nafsu keinginan atau kemelekatan yang dilakukan dengan kesadaran di kelahiran sekarang akan menghasilkan kelahiran kembali di masa depan. Menurut ajaran Buddha, kehendak berbuat inilah yang membagi makhluk hidup menjadi tinggi dan rendah. Kelahiran disimbolkan dengan wanita melahirkan yang melambangkan kelahiran ulang atau tumimbal lahir makhluk-makhluk.
Nidana yang ke-12 adalah penuaan dan kematian yang disebut dengan jara marana. Jati pacaya jara maranang. Dengan adanya kelahiran timbullah pelapukan dan kematian. Bersamaan dengan itu secara alami timbullah kesedihan, keluh kesah, kesakitan, penderitaan dan keputusasaan. Kelahiran selalu diikuti oleh pelapukan dan kematian. Jika tidak ada kelahiran, tidak akan ada pelapukan dan kematian. Penuaan dan kematian disimbolkan sebagai orang tua renta sedang berjalan dan adanya mayat yang sudah terbujur kaku. Gambaran tersebut melambangkan proses penuaan dan kematian yang menimpa setiap makhluk yang dilahirkan. Demikianlah seluruh rangkaian dari 12 nidana. Nah, jika kita tarik urutan balik dari hukum Paticca Samuppada, maka akan membuat suatu persoalan ini menjadi jelas bahwa jika berakhirnya kebodohan secara mutlak mengakibatkan berhentinya seluruh kegiatan kehendak. Dengan berakhirnya seluruh kegiatan kehendak mengakibatkan berhentinya kesadaran tumimbal lahir. Dengan berakhirnya kesadaran tumimbal lahir mengakibatkan berhentinya batin dan jasmani. Dengan berakhirnya batin dan jasmani mengakibatkan berhentinya 6 landasan indria. Dengan berakhirnya 6 landasan indria mengakibatkan berhentinya kontak. Berhentinya kontak mengakibatkan berhentinya perasaan. Berhentinya perasaan mengakibatkan berhentinya keinginan. Berhentinya nafsu keinginan mengakibatkan berhentinya nafsu kemelekatan. Berhentinya nafsu kemelekatan mengakibatkan berhentinya karma. Berhentinya karma mengakibatkan berhentinya kelahiran. Berakhirnya kelahiran mengakibatkan berhentinya usia tua. Kematian, kesedihan, keluh kesah, kesakitan, kesedihan dan ratap tangis. Berakhirnya usia tua, kematian, kesedihan, keluh kesah, kesakitan, kesedihan dan ratap tangis, maka berakhirlah tumimbal lahir. Baik, demikian proses sebab akibat terus berlanjut tanpa batas sampai terjadinya akhir dari proses kehidupan. Nah, untuk dapat mengakhiri proses kehidupan tentu harus memutus sebab yang akan menimbulkan akibat. Bila karena sebab timbul akibat, maka bila sebab berakhir, akibat juga akan berakhir. Demikian penjelasan mengenai lanjutan tentang hukum Paticca Samuppada. Demikian tadi pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini, dan jangan lupa Ananda kerjakan tugasnya, upload tepat pada waktunya. Akhir kata, terima kasih untuk perhatiannya dan Namo Buddhaya.